Mari kita berdoa. Terpujilah Raja Gereja Gembala Agung kami, Yesus Kristus, yang memungkinkan kami pada hari ini berada di dalam rumah-Mu. Terpujilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus Allah Tritunggal, yang selalu menyertai kami, dan kami boleh mencicipi apa artinya kekekalan, keindahan hidup bersama dengan Tuhan, bahkan sejak kami masih ada dalam dunia ini. Berfirmanlah melalui hamba-Mu dengan segala keterbatasannya, biar Tuhan yang berfirman dan setiap kami boleh pulang dengan berkat anugerah-Mu. Demi Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom, selamat pagi, kita bersyukur pada Tuhan. Hari ini kita bisa memasuki di bulan yang baru, bulan Agustus, di minggu pertama. Atas anugerah Tuhan kita bisa ada sampai hari ini. Saudara, hari ini saya mau menyampaikan firman dengan tema warisan iman. Biasa kita kalau dengar kata warisan sangat tertarik, tetapi ini warisannya bukan berupa harta benda yang sementara, tetapi iman yang kokoh, ajaran-ajaran yang diteruskan, yang boleh dihidupi, bukan hanya sampai di dalam dunia ini, tetapi sampai kepada kekekalan. Saya mau mulai dengan memberikan saudara gambaran tentang pelari, bahwa warisan iman itu bukan seperti seorang pelari cepat 100 meter atau 200 meter, tapi seperti seorang pelari estafet. Pelari estafet biasanya 4 orang, ada yang kali 100, ada yang kali 400. Itu letaknya adalah bukan karena hanya single personal dari pelari itu cepat, yang pertama, atau yang kedua, atau yang ketiga, atau yang keempat, tapi bagaimana seorang pelari estafet memberikan tongkat estafet kepada orang berikutnya. Maka orang berikutnya itu tidak harus mulai dari nol, start dari berdiam, tapi dia sudah berlari. Pada waktu dia berlari, nanti saudara bisa membuka itu kalau terjadi di Olimpiade perlombaan lari, maka orang kedua itu sudah berlari, orang ketiga sudah berlari, orang keempat sudah berlari, lalu dia harus memberikan tongkat yang tidak panjang itu segera ambil dan lari lagi. Jadi bukan soal siapa yang paling unggul di dalam salah satu daripada 4 orang pelari itu, tetapi bagaimana orang pertama memberikan tongkat kepada kedua, ketiga, keempat, dan barulah dihitung berapa detik dia memenangkan sebuah perlombaan lari. Nah, iman seperti yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini seperti gambaran pelari perlombaan lari estafet, bukan lari cepat yang sendiri saja. Saudara, kita dipanggil untuk memberikan sebuah warisan akan hidup kita supaya nanti pada waktu 10, 20, 30 tahun lagi saudara dan saya sudah tidak ada dalam dunia ini. Lalu ketika orang bicara tentang nama saudara, bicara tentang nama saya, siapa orang itu? Apa yang saudara dan saya wariskan? Itu akan diingat oleh generasi kedua, anak kita, generasi ketiga, cucu kita, cicit kita, dan seterusnya. Bahwa ada seorang ayah, seorang ibu yang mewariskan iman kepadaku. Sampai hari ini aku bisa jadi seperti ini. Karena ada orang-orang yang sudah mewariskan imannya kepadaku. Hari ini kita membicarakan warisan iman, bersifat rohani dan yang kekal. Sekali lagi, bersifat rohani, bukan bersifat materi, tetapi rohani. Dan bukan sementara, tetapi everlasting, kekal. Saudara, kalau bicara tentang kekekalan dibandingkan dengan kesementaraan kita saat ini, nggak bisa dibandingkan, betul. Paulus sering bicara, nggak bisa dibandingkan. Kesulitan, penderitaan, kesusahan yang aku alami, bahkan penyakit yang menggerogoti diriku, tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan bersama dengan Tuhan kelak di dalam kekekalan. Maka ketika kita mengalami mungkin penurunan fungsi tubuh, ada kelemahan-kelemahan tubuh, ada problem, ada masalah, jangan lihat hanya di sini. Minta anugerah Tuhan melihat jauh ke depan, kekekalan. Dengan begitu saudara punya roadmap, punya peta di dalam hidup kita,
Kita nggak stuck, kita nggak berhenti hanya fokus di dalam kurun waktu mungkin 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, dan nggak mungkin orang menderita terus selama-lamanya, nggak mungkin. Kalau di dalam Tuhan, penderitaan itu tidak bisa dibandingkan dengan kekekalan yang saudara dan saya akan nikmati. Hari ini ketika membahas dan merenungkan Kisah Rasul pasal 16 ayat 1 sampai 3, dalam teks ini kita tadi sudah membaca Kisah Rasul ditulis oleh Lukas memperkenalkan bagaimana Timotius berjumpa dengan Paulus dan bagaimana Paulus mengajak dia menjadi rekan pelayanan yang sangat efektif. Dan sebelum Paulus meninggal, bahkan Paulus tulis 2 surat penggembalaan kepada Timotius yang kita mau renungkan. 1 Timotius, 2 Timotius, terakhir dia tulis, darahku sudah mulai dicurahkan. Hari kematianku sudah dekat. Artinya apa? Paulus mau kasih tahu seorang yang dia ketemui di Listra, di dalam Kisah Rasul 16 ayat 1 sampai 3 ini adalah seorang Timotius. Dia tidak tulis kepada yang lain, tapi khusus kepada Timotius. Sebentar lagi aku mau berjumpa Tuhan. Aku pesan 1, 2, 3. Bagaimana kamu menghadapi pengajar sesat? Bagaimana kamu memimpin gereja? Bagaimana kamu hidup? Perhatikan baik-baik. Ini pesan yang berupa warisan juga, warisan iman yang Paulus berikan kepada seorang Timotius. Namun lebih dari itu saudara, perhatikan bagian pertama. Di dalam ayat yang pertama, di sana dikatakan memang ayah daripada Timotius ini bukan seorang Yahudi, tapi orang Yunani. Ibunya, neneknya orang Yahudi. Ibunya Eunike, neneknya namanya Louis, seorang yang sudah percaya kepada Kristus. Tetapi di Alkitab dikatakan ayahnya ditulis hanya seorang Yunani. Maka Paulus tahu Timotius walaupun papinya seorang bukan orang Yahudi, seorang Yunani, tapi dari kecil neneknya dan mamanya si Louis dan Eunike sudah mengajarkan bagaimana membaca Alkitab. Bagaimana punya iman yang kuat. Mari kita baca sama-sama di dalam 2 Timotius 3 ayat 15. Paulus menegaskan bahwa Timotius yang lahir dari keluarga seorang ayah Yunani dari kecil sudah memiliki hikmat sorga. Mari kita baca 1, 2, 3. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus, kepada Kristus Yesus. Kalau saudara baca di ayat berikutnya, ayat 16, kitab suci mengatakan ketika kamu baca baik-baik Alkitab, firman Allah, dari kecil, maka firman yang kamu baca, apa yang engkau ajarkan, teman-teman di youth yang sampai hari ini usia mungkin di bawah 20, di atas 20, ingat baik-baik firman yang pernah diajarkan kepadamu. Karena firman itu dapat dikatakan menyatakan, pertama dapat mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Nah inilah yang dimiliki oleh seorang Timotius yang masih kecil. Maka penting sekali saudara dan saya dari kecil, anak-anak kita harus dibawa mengenal Tuhan. Kita berusaha jadi contoh, jadi teladan. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, orang-orang yang beriman, dia tahu menanamkan benih firman Tuhan kepada anak-anaknya. Itu tugas saudara dan saya. Tapi persoalannya papanya seorang Yunani, Pak. Seorang Yunani, saya tuliskan perbedaan antara pendidikan di kebudayaan Yahudi dan Yunani. Di dalam kebudayaan Yunani, memiliki ayah seorang Yunani seperti Timotius, yang ditekankan adalah bagaimana kamu menjadi orang yang unggul. Sekarang pun begitu. Hari Senin les musik, hari Selasa les matematika, hari Rabu les nari, hari Kamis les Mandarin, Jumat les apa lagi? Inggris, nanti les apa lagi? Pencaksilat, judo. Pokoknya full sampai anak, waduh, udah lemes. Kenapa? Supaya kamu jadi unggul.
Nah di dalam kebudayaan Yunani juga seperti itu. Jadi jangan pikir hanya orang Chinese, ada orang-orang tertentu yang begitu ketat. Saya bicara dengan seorang Korea, orang Korea juga sama. Pokoknya kalau jadi orang Korea mesti bisa main piano, mesti bisa main piano. Kalau orang Australia harus bisa berenang. Jadi yang bisa piano, bisa berenang, ini keturunan dari mana? Kalau orang Korea pokoknya rata-rata orang Korea walaupun sebodoh-bodohnya tetap aja bisa main. Walaupun nggak terlalu mahir tapi memang penekanannya di situ. Maka orang-orang Korea begitu ketat mendidik, kalau bisa setiap orang Korea harus bisa main piano. Waktu saya kesempatan ke Austria, ketemu ada orang Korea di bis, lalu dia lagi belajar musik di tempat kelahirannya si Mozart di Austria. Jadi memang kelihatan saudara, orang Korea musik, piano gitu, dicemplungin ke laut, tenggelam dia. Karena nggak dilatih, papa mamanya nggak biasa. Tapi kalau orang Australia, wah rata-rata jangankan suruh berenang, bergaul sama binatang-binatang di laut juga dia paham mana yang hiu yang bisa makan orang, mana hiu yang aman, dia tahu semua. Karena memang orang Australia dididik begitu familiar, begitu akrab dengan kehidupan di laut dan harus bisa berenang. Saudara, ini gambaran Timotius, ayahnya, ibunya lahir dari dua kebudayaan. Dan dia tidak bisa memilih, aku maunya papaku juga seorang Yahudi yang ketat, yang mendidik bagaimana mengenal Allah, mengajarkan Taurat, menghafal kitab suci, supaya takut akan Tuhan menjadi dasar hikmat, dan nanti membentuk saya menjadi umat Allah, umat perjanjian. Tapi papanya beda. Kamu harus membaca tulisan-tulisan dari seorang pujangga terkenal yang namanya Homer. Nanti saudara kalau searching di Google namanya Homer, itu dia tulis banyak buku tentang karya-karya klasik. Ada yang namanya Achilles, ada Hector, ada Odysseus. Ini orang-orang di dalam kebudayaan Yunani yang ketika mendidik seorang laki-laki, kamu orang Yunani, kamu mesti paham itu keberanian, kehormatan seperti Achilles. Kamu mesti punya tanggung jawab, jangan terlambat kalau datang kebaktian. Kalau datang acara ke sekolah, kuliah, jangan. Ini Hector, belajar dari Hector. Disiplin, tanggung jawab, kesetiaan, berkorban. Lalu kamu harus punya kecerdikan. Jangan ditipu orang melulu, jangan lugu. Jangan lugu. Harus punya kecerdikan, hikmat, ketekunan. Belajar dari Odysseus. Ini beda saudara. Papanya tekankan ini. Bagaimana kamu jadi manusia yang unggul? Tetapi mamanya Eunike dengan Louis, dia ajarkan bagaimana kamu takut akan Tuhan. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Kamu punya pribadi yang adalah umat pilihan. Jadi seorang Timotius dibesarkan dengan dua figur orang tua yang berbeda. Saudara kira-kira punya anak, saudara mau didiknya seperti apa? Ada orang yang aku dilahirkan dari keluarga begini, papaku begini, coba kalau aku lahirnya dari papa yang begitu, mungkin aku akan jadi orang hebat. Belum tentu. Belum tentu. Tetapi kita membaca di Alkitab, siapapun orang tua kita, papa mama kita, ketika kita terlahir, maka Tuhan sanggup memakai orang tua yang mungkin dengan segala kelemahan untuk memakai saudara dan saya di dalam kedaulatannya. Di dalam keluarga gak ada yang jadi pendeta, cuma saya KTP pendeta. Dan saya juga tidak cita-cita jadi pendeta. Jadi kalau saya bisa jadi hamba Tuhan, saudara bisa melayani Tuhan, bukan karena maunya kita. Secara genetik juga dari atas gak ada. Kan saya pernah cerita pada saudara, kalau saya berdiri di mimbar ini bisa sakit perut, maunya ke toilet melulu. Gemeter, ada orang suruh main musik, udah latihan berbulan-bulan, giliran dia main, bubar semua. Pokoknya jangan dipencet ya. Ada anak iseng pencet, tek, ibu itu main, kacau semua. Padahal latihannya udah berbulan-bulan. Memang nggak talented di situ. Saya bukan seorang yang pandai bicara, maka setiap kali khotbah saya tulis ini semua di sini, supaya saya bisa jangan ngawur, jangan error ngomongin apa. Saya belajar bertanggung jawab. Saya mau kasih tahu saudara dan saya mungkin juga bukan dari latar belakang itu. Dan pada waktu itu orang Yunani dididik supaya menjadi seorang orator yang unggul.
Jadi waktu itu saudara, orang Yunani kalau bisa bicara dengan bagus, mempunyai pidato yang bagus, itu dianggap orang hebat, orang terhormat. Tapi di kebudayaan tertentu, misalkan Chinese culture, mungkin gak terlalu menekankan itu. Yang penting kamu pinter dagang nak, dagang, cuan, yang penting cuan, bisa dagang. Udah gak pusing pendidikan, yang penting bisa dagang, untung. Di kebudayaan tertentu bisa begitu. Tapi kebudayaan Yunani, ayahnya daripada Timotius, dia menekankan berbeda. Maka ketika ketemu dengan seorang ibu yang namanya Eunike, Timotius kalau mau jujur bingung dia. Tapi Alkitab mengatakan dia dari kecil dididik firman Tuhan. Tadi 2 Timotius 3 ayat 15, ayat 16, Paulus katakan gak heran. Kamu punya karakter yang berbeda. Kamu tahu kalau kamu salah. Kamu berani minta maaf. Kamu berani menjalani hidup ini. Itu perubahan yang dari Tuhan. Saya mau kasih contoh seorang John Newton yang menulis lagu terkenal Amazing Grace. Sampai hari ini seluruh dunia, bahkan di Milan ketika Andre Bocelli menyanyikan pujian itu waktu COVID. Wah, di bulu kuduk saya berdiri mendengar dia nyanyi lagu Amazing Grace. Amazing Grace ini ditulis oleh seorang John Newton yang di umur 7 tahun ditinggal mati oleh sang ibu. Mamanya mati, dia baru umur 7. Umur 7 tahun seperti siapa di sini sekolah minggu? Baru umur 7, masih kecil. Tapi dari kecil, dari si Newton mungkin masih bayi, mamanya dikatakan sering membacakan, mengingatkan firman Tuhan kepada seorang John Newton. Tapi apa hendak dikata? Tuhan panggil dia pulang umur 7 tahun. Papanya bukan seorang seperti mamanya. Papanya ini seorang pelaut dan akhirnya John Newton, singkat cerita, dia jadi seorang nahkoda, jadi kapten kapal yang membawa para budak dari Afrika dijual ke Inggris, dijual ke Irlandia. Dalam perjalanan itu terjadilah, kalau kita baca sejarahnya, John Newton terkena angin badai, kapalnya digoncang 7 hari, dia bingung bagaimana, mati dia. Sementara dia lihat ini para budak yang dia akan bawa untuk dijual, beli dengan harga murah, jual dengan harga mahal, maka dia jadi untung. Maka dia ingat, nah ini saudara, ingat apa yang mamanya pernah ceritakan. Saya membaca sejarahnya dalam Lukas 11 ayat 13. Dia ingat bagian ini. Ketika situasi sudah tidak ada pengharapan, kapal akan hanyut, membawa budak demikian banyak. Dia ingat ayatnya berbunyi demikian. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Waktu dia dengar ayat itu, dia akan memberikan Roh Kudus. Dia udah menyesal, kenapa saya jadi begini? Apakah ini cara Tuhan untuk menghukum saya, mengingatkan saya? Maka dari mulut seorang John Newton dalam keadaan terkatup-katup, dia gemetar karena situasi dia tidak bisa kendalikan. Sebagai kapten kapal, dia berdoa, ya Allah, jika Engkau benar, Engkau pasti menepati janjimu, sucikanlah hatiku yang kotor ini. Dari doa itu, singkat cerita, Tuhan kasih dia kesempatan. Angin badai mereda dan dia sampai ke Irlandia. Dia cari gereja di sana, dia beribadah, mulailah pertobatannya di sana dimulai. Saudara yang kasih Tuhan, yang saya mau sampaikan, seorang John Newton dan masih banyak lagi tokoh-tokoh di dalam sejarah gereja, ketika dia ingat firman Tuhan. Tadi pagi saya mendengar seorang hamba Tuhan mengutip apa yang dikatakan oleh pemazmur, dengan apakah seorang muda, youth, young couple, engkau mempertahankan kelakuanmu bersih? Lalu dijawab, dengan menjaganya, sesuai dengan firman. Firman ini yang tertulis. Maka saudara, teman-teman di youth, di young couple, tentunya juga yang di kaum ibu dan di usia indah, tidak ada batasan bagi kita untuk terus-menerus perhatikan firman. Firman inilah yang mengarahkan, menguatkan kita
Waktu kita jatuh, waktu kita kecewa, aku tidak mau lagi melayani Tuhan, aku tidak lagi mau berdoa. Di situ Tuhan akan berbicara. Karena firman Tuhan itu hidup, dia seperti pedang bermata dua, menembus amat dalam sampai memisahkan sumsum dan tulang. Firman Tuhan katakan itu. Saya percaya kekuatan firman Tuhan dalam hidup saya dan harap saudara renungkan baik-baik. Jangan firman Tuhan itu hilang begitu saja. Ingat baik-baik. Praktekkan. Jangan hanya dikhotbahkan, jangan hanya di-sharingkan, jangan hanya dibaca. Praktek. Kapan Pak? Sepanjang hidup. Sampai kapan? Sampai berjumpa Tuhan. Bagian pertama kita diingatkan, mari terus bertekun. Ajarkan anak saudara, keponakan saudara, cucu saudara, cicit saudara, siapapun itu. Mulai dari diri sendiri. Renungkan firman Tuhan. Ini yang terjadi dengan Timotius. Walaupun situasi kondisi mungkin tidak nyaman, tidak baik-baik saja, tapi firman yang saudara dan saya dengar, kita ingat, kita terus doakan, dan saya yakin akan membebaskan kita. Yang kedua, warisan iman menghasilkan karakter yang baik. Di dalam ayat 2 dikatakan, Timotius ini dikenal baik. Kata yang dipakai baik itu marturia, martir, dari martus, dari kata martir. Heran, apa hubungannya Timotius ini dikenal martir oleh saudara-saudara Listra dan di Ikonium? Ini kata yang dipakai dalam bahasa Yunani mau mengatakan dia punya bukti. Martir itu bukan hanya berkorban, tapi evidence, suatu bukti bahwa nyata dia memang orang baik, proven, terbukti. Timotius bukan hanya baca, dididik, tapi kelihatan. Maka waktu Paulus ketemu dia, ini orangnya, you are the man. Ketika saya ketemu dengan seorang yang bicara dengan saya, dia kata you are the man. Maksudnya apa? You are the man. Kamu orangnya. Nathan waktu ngomong sama Daud, ketika Daud putar, dia bicara tentang ilustrasi perumpamaan, orang itu harus dihukum. Langsung Nabi Nathan bilang, you are the man. Nah saudara, inilah orangnya. Paulus sudah ketemu, ini Timotius. You are the man. Terbukti kamu punya karakter yang baik, punya bukti-bukti. Bukan sekedar kamu baca Alkitab, dididik oleh mamamu, oleh nenekmu, tapi saya bisa lihat kamu adalah orang yang baik. Pasti sebelumnya sudah ada percakapan. Cuma 3 ayat ini membuktikan walaupun dia lahir dari seorang ayah Yunani, ibu Yahudi, tapi dididik di dalam pengajaran takut akan Tuhan dan dia bertumbuh, jelas karakternya baik. Maka di bagian kedua ini saudara, ini kesaksian hidup. Saudara nggak bisa ngomong panjang lebar sama orang kalau orang udah tahu hidup saudara seperti apa. Kesaksian hidup itu tidak bisa disembunyikan. Akhirnya orang akan tahu. Coba tanya 10 orang tentang diri saudara dan tentang diri saya. Kurang Pak, tambahin lagi 20. Tanya 20 orang, minta review. Google itu reviewnya kadang-kadang bisa nggak bagus juga saudara ya. Ada orang yang sakit hati dia bikin review kan nggak bisa dihapus itu kecuali orang yang tulis. Itu restoran jelek, kemarin itu nggak bagus, nasinya basi, bla bla bla, ada kecoa misalnya gitu. Mungkin nggak terjadi, mungkin, tapi kan nggak selalu begitu. Tapi kalau ada 10 orang tulis review yang memang nggak bagus, ya pasti mungkin kemungkinan besar nggak bagus. Tapi ada orang-orang tentu mungkin haters, dia mungkin nggak suka, dia pembenci, dia pengen matiin lawan bisnisnya, ya dia bikin review yang nggak bagus. Maka saudara kalau beli barang di online, biasanya kita lihat reviewnya bagus nggak nih? Kalau reviewnya bagus semua Pak, 100%, hati-hati. Jangan-jangan saudara dikasih cendera mata. Saya pernah pergi ke dokter gigi, saya cerita, saya lihat, reviewnya 5 bintangnya, nggak ada yang kasih lihat. Nggak taunya Pak, ini cendera mata, ini gelasnya bagus, cuma reviewnya mesti kasih bintang 5. Ini saya seperti kerbau dicucuk hidungnya ikut juga. Oke, memang bagus juga sih. Tapi itu enggak fair. Penilaian itu kan sifatnya karena dikasih reward. Tapi kalau saudara suruh jujur, kasih penilaian, aduh.
Berapa waktu yang lalu saya gunting rambut di salah satu salon. Saya sebetulnya udah pengen tulis review dengan jujur, nih salon kok begini. Dia kasih gunting yang tukang gunting rambutnya itu kelihatannya baru belajar. Saya pernah guntingin rambut anak-anak saya, kayaknya saya lebih tahu bagaimana. Pak, ini udah cukup, ini begini Pak, ini Pak. Aduh, somplak apa kagak nih? Kira-kira belakang. Ya udahlah, somplak lah, palingan ntar pergi lagi. Jadi saya yang mengarahkan, ini loh Pak, guntingnya gini. Dan memang itu salon masih baru, cuma karena saya lihat bagus, menarik, terang gitu ya. Enak kali ini di situ. Entah dipijit kepalanya, bla bla bla, salonnya bagus, baru renov. Saya pikir itu bagus. Nggak taunya pas, waduh, mendingan aku ke pasar Impres nih kalau begini. Yang lebih murah tapi bagus juga gitu ya. Karena dia masih baru belajar. Waktu saya mau selesai, datanglah tukang gunting rambut yang sejati, yang sungguh-sungguh. Ya, saya bilang salah. Ternyata tukang gunting rambutnya bukan dia. Gara-gara saya bilang, nggak bisa lebih cepat ya Pak. Oh Bapak mau lebih cepat? Panggil dia. Terus gunting. Aduh, untung nggak terlalu somplak. Saudara, ini cuma contoh. Review bisa jujur, bisa juga dibuat-buat. Tapi ketika Paulus mereview Timotius, dia katakan enggak. Timotius, dia seorang yang terbukti. Dari kecil dididik, sekarang sudah dewasa, ini orangnya. You are the man. Di dalam bagian kedua, kalau saudara punya kesaksian hidup yang baik teman-teman di youth yang sedang mencari pekerjaan, sedang bergumul, juga di young couple, nggak usah takut. Saya katakan kepada seorang yang sedang bergumul dengan pekerjaannya, kalau kamu qualified, ketika kamu berhenti dari pekerjaan itu perusahaan-perusahaan lain udah berbaris nanya, kamu mau kerja di mana? Kecuali kamu nggak qualified, belum minta resign juga udah di resign dulu, udah diselesaikan dulu. Saya udah pernah cerita dengan seorang yang 6 bulan Pak, saya coba, 3 bulan saya nggak tahan, saya suruh dia keluar. Ini contoh saudara. Maka kesaksian hidup yang Timotius buktikan, ini akhirnya walaupun dia orangnya pemalu, muncul dan nggak bisa ditutup-tutupi. Paulus lihat ini orang baik, dia harus melanjutkan pelayanan, penggembalaan yang aku sudah mulai, yang sebentar lagi aku akan tinggalkan dunia ini. Ini warisan iman. Dari kecil terus dididik, dan benih itu bertumbuh dan berbuah. Yang terakhir, yang ketiga, warisan iman untuk apa, saudara? Saudara, kalau sudah dapat warisan iman yang begitu berharga, nilai-nilai kekal yang saudara dan saya dapatkan dari generasi sebelumnya, mau buat apa? Kita mau buat apa? Itu pertanyaan saya juga pada diri sendiri. Maka di dalam 2 Timotius 2 ayat 2 mari kita baca 1, 2, 3. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Untuk saya renungkan bagian ini Paulus lagi bicara sama Timotius, ngomongin apa ini ya? Ini bicara tentang multiplikasi. Kalau kamu nanti memimpin orang, kamu cari orang-orang yang juga bisa memimpin sehingga bermultiplikasi, melipat ganda. Terjadi pelipat gandaan. Waktu saya renungkan ini, saya teringat seorang namanya, hamba Tuhan ini masih hidup, Ralph Moore. Dia sekarang tinggal di Hawaii. Dia sudah menerapkan ini puluhan tahun, dan gereja yang dia rintis itu dia tidak bercita-cita mendirikan mega church, tetapi dia malah sebaliknya bikin mini church, gereja yang tidak besar, paling besar 300, 200, tapi ada sekian ribu, dimulai dari 12 orang. Ini Ralph Moore. Dia katakan, saya kutip di sana, leaders must be developed early and often. Harus terus-menerus di-develop sedini mungkin dan sesering mungkin. Ini yang dikatakan oleh Ralph Moore, delegate work without abandoning the new leader. Jadi artinya
kasih tahu, tapi jangan ditinggal. Kasih tahu, didampingi, jangan ditinggal. Ini dikatakan oleh Ralph Moore. Nanti saudara lihat di seluruh dunia ada banyak rintisan daripada seorang Ralph Moore, sehingga ada begitu banyak hamba-hamba Tuhan yang melayani. Ada yang mulai dari 12, 20, 100, bikin lagi. Dan mereka jadi pemimpin-pemimpin. Seperti pesan Rasul Paulus kepada Timotius. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakan itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Saudara, warisan terbesar yang dapat kita tinggalkan bukanlah kekayaan, karena kekayaan bisa habis. Kalau tidak dikelola oleh orang yang baik, mental, karakternya. Melainkan iman yang hidup, karakter yang teruji, dan generasi yang terus mengasihi Kristus. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan saya di dalam menjalani hari-hari kita. Ingat baik-baik, kita punya tanggung jawab warisan iman yang baik kepada anak, cucu, keponakan, teman, adik, semua saudara punya tanggung jawab. Kalau saudara sudah terima itu, renungkan, Tuhan, ingatkan aku, supaya aku sebetulnya tidak perlu dikirimi angin badai 7 hari seperti John Newton. Tapi hari ini Tuhan ingatkan aku, apa yang orang tuaku, ayahku, ibuku, antiku, semua orang hamba Tuhan yang sudah menabur kepada saudara. Amin. Saya undang bangkit berdiri, kita akan membacakan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur untuk semua anugerah dan kebaikan Tuhan. Siapakah kami, orang yang sebetulnya seharusnya dibuang, tetapi hari ini Tuhan mengingatkan kami. Duduk semeja di dalam perjamuan Tuhan. Kiranya apa yang sudah pernah kami dengar dari orang tua kami, ayah kami, ibu kami, contoh-contoh, khususnya firman yang pernah diucapkan, ajar kami terus-menerus bertekun, walaupun anak, cucu, teman, sahabat, keponakan mungkin melupakan, tapi berikan kami ketekunan untuk terus memberitakan dan juga menjadi contoh. Memberi kesaksian yang baik tentang siapa diri kami, supaya orang tidak kecewa dan menganggap kami seorang munafik, karena kami hanya cerita, bicara kebaikan, bicara tentang Engkau, tapi kami tidak mengenal dan menghidupinya. Tuhan, ampuni kami, didik, ajar kami terus seumur hidup menjadi generasi yang mengasihi Tuhan dan memberikan warisan kepada generasi berikutnya, warisan iman yang juga boleh memuliakan nama-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan, amin. Sambil tetap berdiri, kita akan membacakan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Mari kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Mari, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk saudara, kita akan melanjutkan dengan acara peneguhan. Sebelumnya kita akan menaikkan puji-pujian dari pujian nomor 2 tadi, Ku tak mengerti anugerah Tuhan. Ya teman-teman saudara, anugerah Tuhan itu melampaui apa yang kita bisa pikirkan. Maka pujian ini katakan, aku tidak mengerti anugerah yang Tuhan berikan. Kita naikkan pujian ini bersama-sama.
yang diperbuatnya bagiku. Layak ku terima kasih Kristus, tebusku jadi miliknya. Ini yang ku percaya, memelihara apa yang telah ku serahkan. Waktu aku percaya. Bait kedua. Betapa heran, kasih iman yang menyelamatkanmu, dan percaya kepada firman-Nya, beroleh damai di hati. Namun ini yang ku percaya, ini yang ku percaya, bahwa Dia dapat memelihara apa yang telah ku serahkan. Waktu aku percaya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, waktu terus berjalan, setiap generasi memiliki masanya untuk melayani dan pada waktunya akan menyerahkan tongkat estafet kepada generasi berikutnya. Namun satu hal yang tidak pernah berubah adalah karya Tuhan yang terus berlangsung dari generasi ke generasi. Karena itu pada hari ini kita bersyukur kepada Tuhan melalui peneguhan pengurus periode 2026-2029, 3 tahun ke depan, kita akan menyaksikan bagaimana Tuhan terus memanggil, memperlengkapi orang-orang yang bersedia melangkah maju, melanjutkan pelayanannya di GKRI Kelapa Gading. Ini bukan sekedar pergantian kepengurusan, melainkan wujud kesetiaan Tuhan yang terus memelihara gereja Tuhan di tempat ini dan memanggil umat-Nya untuk mengambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan. Kiranya setiap pengurus yang diteguhkan pada hari ini dapat melayani dengan hati yang tulus, mengasihi Tuhan dengan setia, dengan tanggung jawab yang dipercayakan, bersama-sama membangun gereja Tuhan bagi kemuliaan nama-Nya. Kita akan memulai untuk acara peneguhan pengurus ini dengan penyerahan berkas secara simbolis, nanti bisa didokumentasikan dari pengurus yang lama kepada pengurus yang baru. Jadi berupa map untuk diberikan kepada pengurus yang baru, saya akan panggilkan. Dan sebelum ini dimulai, saya mau sampaikan bersyukur untuk kepengurusan ini saya perhatikan sekitar 50% generasi berikutnya, ya, the second generations, untuk melanjutkan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Baik, saya mulai dengan majelis diakonia. Bapak Tatangli akan menyerahkan kepada Bapak Dodi. Saya persilakan keduanya untuk maju ke depan, nanti Diki untuk ya, ini Pak Tatangli sudah di periode yang lalu melayani majelis diakonia, lalu sekarang selesai dan menyerahkan kepada Pak Dodi. Terima kasih, silakan. Kurang ke tengah, Pak. Ya. Tepuk tangan, silakan. Oke. Yang kedua dari Majelis Misi, Pak Carkam menyerahkan kepada Saudara Erik atau Bapak Erik? Saudara Erik, ya. Ya, Pak Carkam Majelis Misi di periode yang lalu memberikan, kurang ke tengah, ya, kepada Saudara Erik. Tepuk tangan.
Yang berikutnya, kesekretariatan gereja, ya kita panggil sekretaris ya orangnya. Dulu saya pakai istilah ketua bidang sekretariat, sama dengan sekretaris gereja di periode yang lalu, Ibu Indri, menyerahkan kepada Ibu Ita Kartika dan juga Ibu Maya, wakil sekretaris, keduanya boleh hadir, tunggu sebentar. Ya, ini tunggu sebentar Bu Indri. Ya, sekretaris Ibu, ya di sampingnya, Ibu Ita dengan wakil Ibu Maya. Sambil salaman juga boleh. Ya, Tuhan memberkati. Baik. Sekarang kita akan menyaksikan, saya akan memanggil seluruh majelis yang akan melayani, baik yang sudah di periode yang lalu bersyukur masih bersedia untuk melanjutkan 3 tahun ke depan bersama-sama melayani. Dimulai dengan Ibu Moili, silakan maju ke depan untuk memberikan surat keputusan peneguhan kepengurusan yang ditandatangani oleh saya dan Penatua Bapak Sanbin. Pertama-tama Majelis Keuangan masih tetap Bapak Andrian Terianto yang setia. Saya persilakan untuk maju. Jangan turun, nanti tetap berdiri untuk kita foto Pak Andrian, silakan. Ya, difoto. Ya, makasih, Tuhan memberkati. Yang berikutnya majelis di bagian ibadah, Bapak Benyamin K. Cahyono, yang kita kenal dengan sebutan Bapak Beben, ya, yang juga masih setia mendampingi kita. Tuhan Yesus memberkati. Silakan. Yang ketiga, Bapak Daniel Jumali yang tak tergantikan, yang selalu setia mendampingi untuk pembangunan dan berurusan dengan maintenance bangunan gereja di tempat ini. Tuhan memberkati. Oke, terima kasih. Yang berikutnya adalah Bapak Dodi untuk menjabat sebagai bidang diakonia 3 tahun ke depan. Kita tepuk tangan. Selamat melayani. Mungkin digeser sedikit, Dodi mungkin sebelah sini. Yang berikutnya Bapak Carkam, mana orangnya? Bapak Erik, oh hilang. Silakan Bapak Erik. Kemarin disebut Bapak aja Pak, karena Pak Erik ini udah dewasa, udah Bapak. Saudara Erik, ya. Oke. Sekarang kita masuk kepada ketua-ketua komisi, ada 2 pergantian. Yang pertama masih tetap KAA oleh Ibu Deborah Margareta atau Ibu Ita. Oh sorry, maaf Ibu Ita, saya ketinggalan. Sekretarisnya, bentar gereja nggak ada sekretaris, repot nggak ada yang tanda tangan ya. Ibu Ita Kartika dengan Ibu Maya Angela, bacanya ya, Angela. Ya. Satu-satu, sendiri-sendiri. Ketua dan wakil. Ya. Satu lagi, ada yang satu lagi Molly? Itu punya, ada 2. Nah, suratnya ada, ya sertifikatnya ada 2. Sendiri-sendiri, ya. Coba dicek namanya betul. Ya, sudah betul ya. Yang berikutnya ketua komisi dari anak-anak KAA, Ibu yang setia, Ibu Deborah Margareta, Ibu Ita, mengajarkan anak-anak kita.
Baik, yang berikutnya Youth akan diketuai oleh Saudari Nicole. Ada Nicole? Ya. Youth Nicole nanti ada wakilnya di komisi, yaitu Saudari Jian. Ya, Tuhan memberkati. Berikutnya yang couple fellowship akan dipimpin oleh Pak Carkam, nanti diwakili oleh Saudara Diki ya di yang couple, cuma yang berdiri Carkam. Baik, yang terakhir Ketua Komisi Wanita, Ibu Lilianti Wijaya. Ibu Lilianti Wijaya, saya persilakan. Baik, inilah badan pengurus, masih ada yang terlewat? Sudah semua ya? Sebentar kita akan foto, saya mau pimpin doa dulu. Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Bapak Ibu Saudara yang sudah Tuhan panggil melayani menghadap ke saya akan pimpin di dalam doa. Silakan Ibu Molly berdiri di samping saya untuk berdoa. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kasih, pada saat ini kami membawa ke hadapan-Mu para pengurus GKRI Kelapa Gading yang akan diteguhkan ini, melayani Tuhan di periode 2026-2029. Kiranya Tuhan mengaruniakan kepada mereka hati yang mengasihi Engkau, roh yang rendah hati, kesediaan untuk melayani dengan tulus, bukan untuk mencari kehormatan diri, melainkan semata-mata untuk kemuliaan nama-Mu. Penuhilah mereka dengan hikmat, kebijaksanaan, serta tuntunan dan kuasa Roh Kudus-Mu dalam setiap tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada mereka. Anugerahkanlah kepada mereka, ya Tuhan, kesatuan hati, semangat saling menopang, kerelaan untuk bekerja sama dengan baik, sehingga setiap bidang pelayanan dapat dilaksanakan dengan setia, bertanggung jawab, dan menghasilkan buah yang memuliakan Tuhan. Tolonglah mereka, ya Tuhan, untuk menjalin kerjasama yang harmonis dengan gembala sidang, dengan para hamba Tuhan, dengan seluruh jemaat gereja-Mu di GKRI Kelapa Gading ini, agar gereja-Mu semakin dibangun, bertumbuh dalam kasih, menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Peliharalah mereka dalam kesetiaan hingga akhir masa pelayanan mereka, sehingga dalam segala sesuatu nama Tuhan Yesus Kristus yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Silakan berdiri, saudara, silakan jemaat duduk. Nah, kita akan ambil foto bersama. Terlebih dahulu tetap seperti ini, saya akan turun.
Bersyukur pada Tuhan kita telah menyelesaikan untuk peneguhan kepengurusan yang baru. Kita akan masuk di dalam acara perjamuan Tuhan. Kita naikkan pujian untuk mempersiapkan hati kita. Pujian nomor 13, seperti perempuan Samaria, aku mencari dan Tuhan memuaskan dahaga jiwaku. Seperti perempuan Samaria, ku mencari hal yang tak puaskan hati. Ku mendengar Yesus berkata, minum air hidup kau tak dahaga. Penuhi cawaku ini Tuhan, puaskan dahaga jiwaku. Roti surga kenyangkanlah hatiku. Inilah cawanku, penuhi Tuhan. Saya persilakan Ibu Moili untuk membacakan 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 32 untuk mempersiapkan hati pikiran kita. Di dalam Kristus, mari kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk masuk di dalam perjamuan kudus. Saya akan membacakan dari 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai dengan 32. Demikian firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Amin. Amin. Kita akan naikkan pujian bait kedua yang bertugas untuk perjamuan Tuhan. Saya undang maju ke depan. Tak terbilang orang yang merindukan nikmatnya dunia, nikmatnya dunia yang fana. Tetapi tiada harta indah setara Yesus Kristus Tuhanku. Penuhi cawaku ini Tuhan, puaskan dahaga jiwaku.
roti surga, kenyangkanlah hatiku. Inilah cawanku, penuhi Tuhan. Jemaat menyanyikan, hai saudara, Muhammad. Tuhan, puaskan dahaga jiwaku. Roti surga, kenyangkanlah hatiku. Inilah cawanku, penuhi Tuhan. Penuhi cawanku, penuhi cawanku ini Tuhan, puaskan dahaga jiwaku. Roti surga, kenyangkanlah hatiku. Inilah cawanku, penuhi Tuhan. Piano memainkan pujian ini. Saudara boleh berdoa masing-masing di hadapan Tuhan. Apakah jiwamu tidak pernah puas? Hari ini roti surga akan memuaskan. Penuhi cawanku ini Tuhan, puaskan Bapak Ibu Saudara yang sudah menerima roti dan air anggur, apakah ada yang terlewat? Sudah tidak ada, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita memegang roti di sebelah tangan kanan kita. Kita bersyukur atas anugerah yang begitu besar. Saudara dan saya yang sudah percaya kepadanya sudah ditebus menjadi miliknya, dibenarkan oleh darahnya. Kiranya kita hidup berjalan bersama Tuhan. Sebelum Tuhan Yesus Kristus disalib, Dia mengambil roti, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu untuk pengampunan dosa. Oleh karena itu ambillah dan makanlah. Mari kita makan bersama-sama sambil mengucap syukur buat semua anugerah dan kebaikan Tuhan.
Kita memegang cawan di sebelah tangan kanan kita, kita mengingat darah Kristus yang sudah tercurah. Di dalam darah ada nyawa, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Oleh karena itu, segala sesuatu disucikan oleh darah. Dan hari ini, Kristus dengan darahnya membayar lunas hutang dosa, membeli saudara dengan nyawanya sendiri. Hingga sebelum ia disalibkan, dia berkata kepada para muridnya, cawan ini adalah perjanjian yang baru yang dimeteraikan oleh darahku untuk pengampunan dosamu. Oleh karena itu ambillah dan minumlah. Mari kita minum bersama-sama sambil mengucap syukur atas semua anugerah kebaikan Tuhan. Saya undang Ibu Lilianti untuk berdoa mengucap syukur. Mari kita bersatu dalam doa. Terpujilah Tuhan. Tuhan sudah telah hadir di tengah-tengah kami. Tuhan sudah memimpin ibadah kami. Kami mau berdoa Tuhan. Setiap hati kami, siapa yang mengutamakan hidup Tuhan yang terutama, Tuhan tidak akan tinggal sia-siakan. Karena kami tahu Tuhan, kami hidup tanpa-Mu tidak menjadi apa-apa dan tidak berarti di hadapan-Mu. Karena pengorbanan-Mu yang begitu besar untuk kami, Tuhan berartikan untuk kami. Karena itulah Tuhan, kami mau belajar di dalam kehendak-Mu. Karena pengorbanan-Mu yang begitu besar, yang Kau mengingatkan kami pagi ini Tuhan. Di dalam keselamatan, Engkau rela mati, Engkau rela bangkit, bahkan Engkau naik ke surga memberikan tempat yang terindah bagi kami. Terima kasih Tuhan, warisan iman yang Kau berikan kepada kami. Biarlah kami belajar terus Tuhan di dalam firman-Mu yang hidup, agar kami menjadi berkat lewat kasih dan kasih-Mu yang tulus bahkan rendah hati. Biarlah Kau tanamkan di hati kami agar kami menjadi berkat bagi saudara-saudara kami seiman, bagi keluarga kami, bahkan bagi banyak orang. Kami tahu Tuhan, Tuhan berkorban tidak sia-sia untuk hidup kami. Biarlah kami belajar untuk melangkah maju Tuhan di dalam iman yang Tuhan sudah tanamkan di dalam kasih-Mu dan anugerah-Mu yang begitu besar. Terpujilah Bapa, terpujilah Tuhan, terpujilah Roh Kudus. Bertakhtalah di dalam hidup kami Tuhan, karena Engkau yang mengasihi kami, Engkau yang memelihara kami, Engkau yang menghidupkan kami. Biarlah firman-Mu boleh bertumbuh di tengah-tengah visi misi gereja-Mu dan di dalam hidup kami. Pakailah kami Tuhan sebagai alat-Mu yang heran untuk menjadi kerajaan surga bagi-Mu untuk kami bawa di dalam kekekalan yang Tuhan janjikan di dalam tempat-Mu yang terindah. Terima kasih Bapa, hidup kami tidak akan sia-sia mengenal-Mu di dalam keselamatan. Terpujilah Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami bersyukur hari ini Engkau ingatkan kami lewat perjamuan kudus di dalam keselamatan-Mu. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Amin. Amin. Silakan duduk. Kita naikkan pujian nomor ke-8. Kita dipilih dari segala bangsa, sementara cawan dikumpulkan. Kita akan naikkan pujian ini. Kita dipilih dari segala bangsa. Dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umat-Nya. Kita dipilih dan dikuduskan-Nya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah
terimalah sembah kami, pujian kami, dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan akhiri di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sudah memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Berkati anak-anak-Mu dari yang sekolah minggu sampai yang berusia lanjut. Biar kami boleh memberikan senantiasa kemuliaan bagi nama-Mu. Ajar kami mewariskan iman yang terbaik, nilai-nilai yang berharga bagi orang-orang di sekitar kami. Selagi ada waktu, selagi ada kesempatan, berikan kami semangat untuk memperjuangkan itu semua. Dan terus pimpin gereja-Mu di tempat ini, karena hamba-Mu tidak bisa berjalan sendiri, para pengurus di tempat ini juga tidak bisa berjalan sendiri. Kalau Roh Kudus tidak memimpin, mengarahkan, meneruskan tongkat estafet kepada generasi-generasi yang lebih muda, yang boleh Tuhan panggil pakai untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati gereja-Mu, karena ini adalah gereja Tuhan. Biar Tuhan dipermuliakan. Banyak yang ingin kami doakan, ajar kami berdoa, seperti Tuhan Yesus mengajar doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Kasih Tuhan, mari kita mengangkat kedua tangan kita, terimalah berkat dari sorga melalui ibadah pada pagi hari ini. Kasih dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, dengan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua dari hari ini sampai hari kedatangan Kristus yang kedua kali, bahkan sampai kita bersama-sama Dia menikmati kekekalan. Amin. 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 Soli Deo Gloria. Silakan duduk bersaat teduh sejenak. Ibadah telah selesai. Sebelum saudara meninggalkan tempat duduk, ada satu acara khusus. Minta Pak Beben mungkin pimpin satu pujian untuk Pak Gideon yang hari ini berulang tahun kemarin ya Pak. Dan hari ini beliau hendak mengucap syukur dengan keluarga. Silakan Pak Beben pimpin satu.